Shalom saudara, saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan,
dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Lemes sekali ya. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, dalam setiap hari kehidupan kita pasti ada aja masalah ya. Masalah itu ada buat kita semakin dekat kepada Tuhan. Oke, percaya nggak? Karena terkadang pada saat kita bersuka cita itu kita kayaknya suka lupa sama Tuhan. Makanya ada sedikit kerikil di dalam kehidupan kita itu untuk membuat kita mengingat bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita dan selalu menyertai kita. Amin ya. Amin ya. Dan percaya di dalam kehidupan kita itu Tuhan Yesus selalu baik. Dan waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin ya. Hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh pastor terkasih kita, Kak Victor Wang. Apa kabar? Luar biasa ya. Ini salah satu kakak rohani saya juga nih. Udah lama ya kayak. Luar biasa. Coba izinkan kami untuk satu sama lainnya boleh bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Coba lihat kiri kanannya. Speak blessing, ucapkan berkat, salam. Kamu luar biasa hari ini. Kamu diberkati Tuhan. Wow. Senang sekali ya lihat senyuman-senyuman pagi hari ini. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita menjaga kebersihan, untuk minuman dan makanan untuk jangan dibawa masuk ke dalam ya, kecuali mineral water. Silakan, selebihnya jangan. Terus juga tolong sama-sama kita akan masuki ibadah, handphonenya boleh dibikin vibrate atau silent ya supaya kita lebih lagi fokus kepada Tuhan. Ya, supaya hati kita benar-benar hanya kepada Tuhan. Yuk kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dan juga Pentakosta ketiga, perkatakan dengan iman bahwa hal itu terjadi di dalam kehidupan kita dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama baca. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hari yang masih bisa kami hadapi. Biar kiranya kasih-Mu itu tetap berada dalam hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, kami mengundang Kau masuklah ke dalam hati dan pikiran kami, jamah kami, dekap erat kami dengan kasih-Mu Bapa. Mampukan kami di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan lebih lagi. Saat ini kami melepaskan berkat buat Pastor Victor Waang Bapa. Biar kiranya suara hati-Mu yang berbicara melalui kehidupannya, melalui khotbah yang akan dia bagikan, sharingkan Bapa. Biar kiranya setiap kami yang ada di tempat ini Bapa boleh kembali dalam keadaan berbeda. Kami akan dimenangkan sehingga kemenangan kami itu dapat dilihat oleh banyak orang Bapa. Sehingga orang-orang yang melihat kami mengenal siapa itu Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sorakan haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kamu. Tuhan Yesus ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Come on. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku.
Bawa setiap kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang bersyukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar kesetiaan-Mu bagi kami. Tak terukur kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu besar bagi kami. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Syarana bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu. Bersyukur, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Ajar setiap kami apapun yang terjadi tetap bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu terima kasih Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama angkat suaramu sembahyang. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Shana, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Sebab anugerah-Mu mempesona setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami, sebab Engkau begitu baik bagi setiap kami. Pribadi yang layak disembah hanya Engkau Yesus Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Engkau layak, Engkau Engkau baik, Engkau setia. Kau peluk erat setiap kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kau hadir saat kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau mulia, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
tertuju kepadamu Tuhan Yesus yang termanis, Allah yang mulia. Amin. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas kami, menyembah Yesus yang hidup. Lebih lagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Katakan Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari sekali lagi katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Mari saudara, Bapak Ibu, kita terus menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Hirana darala baya shikiara darala balabala
pujian umatnya. Hinaralabaya syandaralabalabalaba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian, layak terima hormat, layak terima sembah kami Bapa. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu betapa berharganya setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami tahu karena Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang penuh dengan rasa sayang bagi setiap kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia, Allah yang ada dimanapun, kapanpun kami butuhkan. Allah yang menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, terlebih untuk pembelaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk negara kami dari titik nol pusat kota Jakarta Tuhan. Kami mau berdoa untuk kota kami. Keamanan atas kota kami Jakarta. Sukacita atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih, Engkau juga yang bekerja atas hidup mereka Bapa. Engkau berikan hikmat marifat-Mu atas pemimpin-pemimpin di negeri ini. Dari presiden, wakil presiden, segenap jajaran menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai yang paling sederhana Tuhan. Kami percaya Tuhan perkenanan-Mu atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya perkenanan-Mu atas Indonesia. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pastor Niko beserta Ibu Hermin, juga keluarga besar dan para wakil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang memahkotai anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan kasih karunia surgawi. Kami percaya umur yang panjang ada di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri sampai selama-lamanya. Biar melalui pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan, bahkan para wakilnya, nama-Mu semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan Bapa. Kami berdoa terlebih untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Weliar, juga Pastor Maulin. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas hati kedua hamba-Mu ini Bapa. Atas hidup mereka Tuhan, atas waktu mereka Tuhan, untuk mau melayani setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih yang tidak terhingga Tuhan. Bagi Engkau sudah menetapkan kami di tempat ini bersama-sama menjadi satu keluarga GBI Plaza Indonesia. Engkau bukakan terus Tuhan ladang-ladang pelayanan yang sungguh luar biasa. Bahkan lewat pujian penyembahan, banyak bangsa mengenal Yesus Kristus Tuhan. Engkau berikan umur yang panjang, kesehatan. Engkau jagai Tuhan. Engkau bentengi Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami di sini satu keluarga di tempat ini. Kami mau sama-sama bersehati. Kami mau bersama-sama unity Tuhan. Kami mau bersama-sama bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah, keluarga kerajaan surga. Kami mau mensupport keluarga kami mau mensupport sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di tempat ini Tuhan. Kalau ada yang merasakan berbeban berat Tuhan, kami percaya, kami imani Tuhan, beban itu sudah Engkau ringankan. Kalau yang datang dengan kelemahan, kami percaya kekuatan yang daripada Allah atas setiap kami. Kalau ada dari kami yang merasakan keluhan sakit Tuhan, kami mau sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, kami sudah sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian, keagungan bagi Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lagi mengucap syukur buat kebajikan Tuhan,
kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Kami percaya kami enggak hidup karena keadaan, kami hidup karena Tuhan. Kami percaya kami enggak hidup kata keadaan, tapi kami hidup kata Tuhan, kata firman Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti akan menepatinya, Engkau pasti akan melakukannya. Karena bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih luas, jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar daripada apa yang dapat kami pikirkan atau doakan. Dan kami percaya siang hari ini firman Tuhan sekali lagi akan memperbaharui setiap kami. Sehingga hidup kami akan berubah, mengurapi hamba-Mu ini. Supaya setiap kata yang dikeluarkan adalah kata yang kuat, yang berasal dari Roh Kudus. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dan setiap kali kita yang percaya di dalam namanya berkata amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh duduk. Saudara boleh duduk, boleh bilang kiri kanannya, katakan saya bersyukur kamu masih hidup. Amin. Karena saya selalu percaya kalau kita masih hidup artinya kita masih ada pengharapan. Bersyukur Inggris menang. Saya tadi pagi antar anak saya 3:30 pagi buat nobar sama teman-temannya. Dan saya memperkatakan nubuatan Inggris akan menang. No offense. Oke, senang ada di sini. Thank you buat, saya manggilnya biasanya Bang Wiliar. Karena saya mengenal Abang dari saya masih SMP kelas 2 tahun 1989. Mungkin ada yang belum lahir. Percayalah itu bukan zaman purbakala. Dan sampai hari ini saya masih mengenal Abang dan saya senang saya bisa manggilnya Bang Wiliar dan Kak Maulin, saya sangat diberkati. Oke, saya diberikan tema tentang membangun komunitas yang akan menyatakan amanat agung. Tanpa kerasa kita sekarang ada di tanggal 12 Juli 2026, waktunya sangat cepat. So kerinduan saya, don't just go through it, but grow through it. Jangan hanya melewati setiap hari, setiap bulan, tapi saya sungguh berdoa kita boleh bertumbuh di dalamnya. Nah, saya akan share satu tema, yaitu mengikuti tema yang diberikan pada saya. Saya beri judulnya adalah perintah baru, yaitu untuk kita saling mengasihi. Karena kebanyakan orang Kristen sangat senang ketika menerima sesuatu. Kita sangat nyaman ketika mendapatkan sesuatu. Tapi kita enggak nyaman waktu kita memberikan sesuatu. Bahkan berkorban untuk sesuatu. Padahal kita perlu tahu bahwa tema utama dari kekristenan adalah pengorbanan. Perintah baru itu judul sharing saya hari ini. Kita lihat dari Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Ayat yang ke-31 dan 33 saya akan bacakan. Tapi kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalamnya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Mari kita baca bersama-sama 34 dan 35. 1, 2, 3.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Rasul Yohanes adalah rasul yang menulis kitab Yohanes, 1, 2, dan 3 Yohanes, juga rasul yang menulis kitab Wahyu. Yang menarik, Tuhan Yesus memanggil Yohanes dengan sebutan Boanerges. Markus 3 ayat yang ke-17. Boanerges yang berarti anak-anak guru. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Yohanes dengan sebutan Boanerges, anak-anak guru? Karena Yohanes mempunyai karakter yang sangat keras, dia mudah emosi, dia enggak sabaran, dia kalau order sesuatu, dia order sekarang, maunya jadinya kemarin, dia sangat pemarah, orang sangat enggak tenang. So, satu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak ke Yerusalem, dan mereka berencana hendak tinggal sementara di Samaria. Dan orang Samaria menolak Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Tokoh saudara, apa yang dikatakan oleh Yohanes, Lukas 9 ayat yang ke-55. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi Yohanes orangnya baperan, emosian, sensi. Ditolak dikit dia gak bisa. Dia bilang, Tuhan apa saya perlu turunkan api dari langit turun untuk membakar kota Samaria? But di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5 dikatakan, enggak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan benar, di Kisah Rasul 2 dikatakan, ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Gereja seperti kita, Pentakosta karismatik, selalu berpikir bahwa baptisan Roh Kudus hanyalah berbicara tentang kuasa, bahasa roh, dan juga 8 karunia lainnya. Selama ini, setiap kali kita dipenuhi Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus, fokus kita hanyalah kuasa yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kita selalu fokus pada apa yang Roh Kudus berikan, pada kuasa apa yang akan saya terima. Itu seperti saya menikahi istri saya karena mobil yang dia punya, karena uang yang dia punya, karena rumah yang dia punya. Saya enggak menikahi istri saya karena pribadi yang dimiliki oleh istri saya. Dan hari ini saya mau kita ganti POV kita. Bahwa setiap kali kita dibaptis oleh Roh Kudus, fokus kita adalah pribadi Roh Kudus, bukan apa yang Roh Kudus punya. Siapakah pribadi Roh Kudus? Kalau Allah Bapa adalah kasih, Allah Anak adalah kasih. Artinya Allah Roh Kudus adalah kasih. Jadi ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, ini bukan tentang kuasa supranatural saja. Ini bukan tentang mukjizat saja. Ini bukan tentang bahasa roh saja. Tapi lebih dari itu. Tanda seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah kuasa Roh Kudus. But bukti yang paling pasti ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, seberapa besar, seberapa banyak kasih Allah mengalir di dalam hidupnya. Ternyata
Bukti yang paling pasti ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah kita dimampukan untuk mengasihi. Kita berubah dari selfish menjadi selfless. Dan ini yang luar biasa. Ketika Rasul Yohanes penuh oleh Roh Kudus, di dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, Rasul Yohanes diutus kembali ke kota Samaria. Bukan untuk membakar kota Samaria sekarang, tapi untuk mendoakan orang-orang yang di Samaria penuh oleh Roh Kudus. Ternyata baptisan Roh Kudus merubah hidup Rasul Yohanes. From the son of thunder menjadi the apostle of love. Rasul Yohanes berubah dari anak guru menjadi rasul yang penuh dengan kasih. Jadi berkat yang pasti dari baptisan Roh Kudus bukan soal power of Holy Spirit, but the person of Holy Spirit. Sejarah mencatat sampai Rasul Yohanes tua, dia tinggal di kota Efesus. Dia udah gak bisa lagi ke mimbar buat berdiri. Jadi dia ditandu oleh 4 orang. Dan di depan mimbar, dia akan mengeluarkan semua tenaganya untuk mengangkat lehernya. Kemudian ngomong gini, little children, love one another. Little children, love one another. Dia akan ngomong kayak gitu sekitar 3-5 kali, kemudian dia turun lagi. Minggu depannya, dia akan minta 4 orang menandu dia ke depan, dan dia akan mengerahkan semua tenaganya buat ngomong, little children, love one another. Jerome, salah seorang sejarawan yang mencatat apa yang terjadi di gereja mula-mula, dia bertanya kepada Rasul Yohanes, Rasul Yohanes, apa enggak ada khotbah lain? Apa enggak ada tema lain selain little children love one another? Terus Rasul ngomong gini, enggak ada. Karena ini adalah perintah baru. Dan setiap kali Bapak memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, itu karena Bapak sudah menaruhkan kemampuannya di dalam kita untuk kita mengerjakan perintah Bapa. Dan untuk mengasihi, puji Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat ke-16 sampai 17, Bapa sudah menaruhkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang di dalam kita memampukan kita untuk mengasihi. Karena sesuatu yang dari luar biasanya paksaan. Tapi sesuatu yang dari dalam yang kita kerjakan, sesuatu yang kita kerjakan di dalam kasih. Kalau Bapak memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, itu karena Bapak sudah menaruhkan kemampuannya di dalam kita. Dia sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam kita. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dicurahkan bahasa aslinya ekeo. Apa artinya ekeo? Abundant, kelimpahan, continuous pouring, terus menerus dicurahkan. Overflowing, bahkan mengalir dengan limpah. Jadi buat kita gak ada alasan buat kita tidak mengasihi. Karena Roh Kudus sudah ekeo di dalam kita. Kasihnya dicurahkan terus menerus. Bahkan kasihnya dicurahkan sampai berkelimpahan. Kasihnya terus menerus dinyatakan buat kita. Overflowing, continuous pouring, bahkan abundant. Jadi kalau Bapak memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, itu karena Bapak sudah menaruhkan kemampuannya di dalam kita. Yang pertama,
perintah baru. Saling mengasihi adalah perintah. Perintah baru adalah perintah yang paling penting, merupakan kesimpulan dari semua perintah yang ada. Bahkan perintah baru ini diulang 2 kali. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi malam itu di Upper Room, Tuhan Yesus menaikkan standar bagaimana kita mengasihi. Di pasal sebelumnya Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi sekarang dinaikkan standarnya. Tuhan mau kita mengasihi orang seperti Kristus mengasihi kita. Jadi patokan kita dalam mengasihi bukan kasih kita kepada Kristus, tapi patokan kita dalam mengasihi adalah kasih Kristus kepada kita. Katakan amin. Kita perlu naikkan standar ini. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, enggak perlu Roh Kudus. Enggak perlu jadi Kristen. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, semua agama pun mampu melakukannya. Tapi kekristenan berbicara, mampukah kita mengasihi seseorang sekalipun orang itu melukai setiap kita. Malam itu di Upper Room, Tuhan Yesus sudah tahu kalau Yudas hendak mengkhianati dirinya. Tapi Tuhan Yesus menaikkan sebuah standar dalam mengasihi. Dia tetap mengambil kain lenan, membawa baskom, mengisinya air, membasuh kaki Judas. Ini kalau saya udah tahu nih, Judas hendak menjual saya. Maka saya akan menghampiri Judas dengan tersenyum. Halo Jud, apa kabar? Saya akan coba naik sama dia sedikit, akan coba duduk. Setelah duduk, kerasa punya kuasa, saya akan angkat Judas, saya putar-putar, saya banting ke bawah. Itu kalau saya. Puji Tuhan, itu bukan saya, itu Tuhan Yesus. Tapi ini penting banget. Kalau kita mengasihi seseorang karena apa yang mereka kasih, atau kalau kita mengasihi seseorang karena mereka menguntungkan kita, sebenarnya kita enggak mengasihi orang tersebut. Tapi kita mengasihi apa yang mereka kasih untuk kita. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk mengasihi. Sekalipun kita tidak dimengerti, disalah mengerti, tapi kita tetap memutuskan buat mengasihi. Sebelum kami pindah ke gedung yang baru, kami ibadah di gedung Mayapada hari itu, kalau nggak salah 9 lantai, sekitar 2018-19 sebelum COVID. Dan hari itu kami 9 lantai, jadi harus naik lift. Dan liftnya itu luar biasa, kadang liftnya itu dipencet lantai 9, enggak ke lantai 9. Lantai 5, lantai 7. Dan gedung 9 lantai tersebut yang dipakai hanya lantai 9 dan lantai di bawah. Lantai 2 sampai 8 kosong, enggak ada apa-apa. Jadi kalau dipencet lantai 5 yang terbuka hanya gelap dan angin, jadi sangat spooky hari itu. Jadi jemaat kadang, aduh pastor, kalau ke ICC perlu punya roh yang kuat ya. Karena kadang kebuka di lantai 7 gelap banget, ada suara-suara aneh. Tapi itu masih biasa. Kadang-kadang kalau begitu pulang ibadah, liftnya itu turun lebih cepat dari biasanya. Jadi semua yang di lift berbahasa roh. Mereka kalau ke ibadah minggu itu manusia rohnya makin kuat. Dan kadang-kadang liftnya mati. Nah karena liftnya mati, jadi jemaat naik tangga 9 lantai. Jadi saya minta Asyir siapkan minuman di setiap lantai
untuk kasih mereka minum karena lumayan juga ke 9 lantai. Nah, kalau perginya naik ke 9 lantai, tentu pulangnya turun juga ke 9 lantai lagi. Jadi sangat capek. Nah, saya berdoa ke bendahara, bendahara bisa nggak sih kita ganti lift? Aduh Pastor, belum ada uang Pastor, nggak ada budget untuk memperbaiki lift. Tapi setiap minggu saya dengar ada orang nggak bisa kebuka, ada orang syok, hampir mati karena turunnya cepat banget. Banyak hal terjadi. Nah hari itu saya lagi pembapaan dengan anak roni saya, namanya Andre Gunawan. Terus sebelum selesai pembapaan saya mau ke another meeting, next meeting. Tiba-tiba dia ketuk kaca mobil saya. Dia bilang gini, Kak saya udah lama dibapai oleh kakak. Tapi saya gak pernah kasih sesuatu ke kakak. Dia kasih amplop, ini buat kakak. Tapi kak ada syaratnya. Ini jangan dipakai sampai nanti tahun 2027, tahun depan. Tunggu anak kakak kuliah, baru ini boleh dipakai. Oke, saya bilang oke, siap. Terus saya penasaran, pengen tahu isinya apa. Jadi saya buru-buru buka. Oh ternyata emas 2 batang, cukup besar. Waktu saya lihat emas 2 batang itu, yang saya ingat bukan anak saya mau kuliah, tapi lift gereja. Saya bergumul, Tuhannya gimana ya? Terus saya diskusi sama istri saya dan kita sepakat kasih emas itu ke gereja untuk dijadikan lift baru atau perbaikan lift supaya jemaat bisa aman. Karena saya nggak mau ICC terkenal karena masuk berita media sosial. Di sebuah gereja di Bandung, orang mati jatuh dari lift. Kan kayaknya kurang heroik ya. Maksudnya terkenal karena ada yang mati. Jadi kami bawa ke gereja, kami serahkan untuk perbaikan lift tersebut. Nah, waktu saya sering di gereja, yang ngasih emasnya ada di gereja. Dia ngomong gini sama saya, Kak, itu kakak. Kalau nggak jual emasnya kak, mungkin tahun depan kak bisa di angka 1 M kak. Pas dia lagi ngomong gitu, anak saya dengar. Asal ngomong gini, Dedi itu kan emas buat saya kuliah. Nanti gimana tahun depan saya kuliah? Tenang, ada Tuhan. Yang penting Dedi udah taat dengan suara Roh Kudus untuk mengasihi. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, perintah baru. Saling mengasihi adalah tanda murid Kristus. Jadi tanda murid Kristus bukan seberapa banyak bahasa roh. Bukan seberapa banyak vocabulary kita bahasa roh. Bukan. Bukan seberapa banyak setan diusir. Bukan seberapa banyak orang disembuhkan. Tapi seberapa banyak kita menyatakan kasih. Bukti pertama seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah hidupnya berubah dari selfish menjadi selfless. Hidupnya penuh dalam kasih. Tapi bukti kedua, seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah adanya perubahan karakter. Bukti yang paling pasti ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah ada the fruit of the Spirit. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Tetapi buah roh tunggal, bukan buah-buah roh. Para sarjana ahli teologi percaya buah roh adalah kasih dengan 8 ekspresi. Kalau kita baca terjemahan The Passion Translation, dia ngomong gini, but the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all its various expression. Adalah kasih dengan 8 ekspresi. Jadi
waktu kita sedang menyatakan kebaikan. Bukan sedang menyatakan kebaikan biasa, tapi sedang menyatakan kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. So, the kingdom of God is the kingdom of love. Jadi waktu engkau sedang menyatakan kasih, itu bukan sekedar kebaikan. Engkau sedang menyatakan kerajaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Perintah baru. Saling mengasihi di dalam sebuah komunitas. Sampai hari ini saya masih terus belajar mempraktekkan bagaimana kita untuk mengasihi. Dan waktu engkau ada di gereja ini, engkau sedang diajar untuk bagaimana mempraktekkan kasih. Saya suka sebuah quote dari Mother Teresa. If you want to change the world, go home and love your family. Jadi ternyata kalau kita ingin mengubahkan komunitas di luar sana, go home and love your family. Kita perlu mengasihi komunitas yang ada di dalam rumah. Jangan sampai kita punya mimpi mengubahkan Indonesia, tapi kita lupa mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita. Mari mulai mengasihi dengan orang tua saudara. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah melambangkan tempat di mana kita bekerja, kita bisnis, kita buka usaha. Lanjut artinya keluar dari satu musim kepada satu musim kehidupan lainnya. Dan yang menarik, dari 10 perintah Tuhan, hanya satu perintah yang disertai dengan janji. Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hanya perintah ini yang disertai dengan janji dan berkat. Bahkan hanya perintah ini yang diulang 2 kali. Satu di perjanjian lama dan satu di perjanjian baru. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini penting. Kenapa? Karena segala sesuatu bergerak naik karena honor. Honor elevate your life. But dishonor decimate your life. Hormat itu menaikkan hidupmu. Tapi enggak menghormati menurunkan hidupmu. Hal yang sama. Menghormati orang tuamu menaikkan hidupmu. Enggak menghormati orang tuamu menurunkan hidupmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita perlu honor. Kita enggak bisa pilih siapa orang tua kita. Orang tua kita itu hadiah pertama dari Tuhan. Dan orang tua itu Tuhan yang pilihkan buat kita. Kalau saya ini boleh milih. Saya tuh gak mau papa yang sekarang. Hitam, keriting. Kalau saya boleh milih, saya gak mau mama saya yang dulu. Badannya overweight, keriting. Gak mau. Saya tuh pengen mama saya tuh kayak Sofia Lacuba. Tinggi, gak tua-tua. Saya tuh pengen papa kayak Brad Pitt, tinggi, putih. Pengen banget. Tapi yang orang Timor itu yang di rumah, itulah orang tua saya. Itu yang Tuhan berikan untuk saya. Itu pemberian pertama, hadiah pertama yang Tuhan berikan untuk saya. Yang menarik, orang Kristen jarang menghormati, bahkan jarang sekali mengucapkan terima kasih ke orang tua. Orang Kristen rata-rata
hanya 2 kali mengucapkan terima kasih ke orang tua. Yang pertama di sakramen pernikahan. Karena dipaksa ada di liturgi pernikahan. Tapi yang kedua kali kita mengucapkan terima kasih ke orang tua, waktu orang tua kita di peti mati. Nah, kalau orang tua kita sudah di peti mati, terus kita bilang terima kasih, dia nggak dengar. Saya sering banget dalam sebulan saya 2 kali mungkin pimpin ibadah penghiburan. Saya nggak pernah lihat, saksikan waktu anak-anaknya mengucapkan terima kasih ke orang tua yang sudah di peti mati, tiba-tiba orang tuanya bangkit terus nengok sama-sama anakku. Nah, saya nggak pernah lihat gitu. Jadi kalau mau bilang terima kasih ke orang tua sekarang, waktu dia masih dengar. Mama saya meninggal 3 tahun yang lalu. Terus di rumah duka orang tanya, Pastor Victor, menyesal nggak mama meninggal? Pastor, udah rasa do the best belum buat mama? Saya langsung jawab, udah kok. Kayaknya saya sudah lakukan yang terbaik buat mama saya. Tapi setelah seminggu berlalu, bahkan sampai hari ini, sejujurnya saya diliputi rasa penyesalan. Mama saya itu tinggal di kota Bandung dengan saya. Jarak dari rumah saya ke mama saya mungkin sekitar 1 jam. Atau kalau macet mungkin 1,5 jam lah. Tapi Bandung kecil, gak terlalu besar kayak Jakarta. Jadi deket banget. Tapi saya itu jarang sekali tengokin mama saya. Saya hanya mungkin sebulan sekali ke rumah mama saya. Bahkan mungkin hanya 2 bulan sekali ke rumah mama saya. Mungkin kalau Natal, mungkin kalau dia ulang tahun saya datang. Tapi selebihnya saya jarang sekali lihat mama saya. Dan sekarang hampir tiap hari saya ingat mama saya. Walaupun sudah 3 tahun. Sekarang kangennya saya ini gak ada obatnya. Karena terpisah ruang, jarak, dan waktu. Jadi yang masih punya orang tua, sering-sering telepon. Sering-sering cari mereka. Bahkan kalau udah punya anak, sering-sering bawa anak kalian ke orang tua kalian. Karena orang tua kalian lebih senang lihat anak kalian daripada lihat kalian. Itu sih fakta. But it's okay. Yang penting orang tua kamu bahagia. Daripada kita sering-sering sebulan sekali ke San Diego. Ngapain? Udah mati. Udah gak berasa. Nah masih hidup. Sering-sering datang. Nah ini penting. Yang mau nikah. Terutama anak perempuan yang mau nikah. Liatin cowoknya. Kalau cowok kamu itu gak menghormati ke mamahnya. Tengking lah nama Yesus. But pastor, dia kaya banget loh. Mobilnya bagus loh, rumahnya banyak loh. Kalau dia gak menghormati mamanya, siapa kamu? Kamu pasti gak akan dihormati. Oh tapi sayang banget, lagi pacaran tuh mah. Itu lagi masa promosi. Bentar lagi juga habis. Sekarang papa saya 90 tahun. Ada waktu dia udah gak bisa turun tangga. Jadi saya yang turunin bawa pegang dia tangan. Sekarang saya setiap minggu ke rumah papa saya. Hampir setiap minggu. Kadang dia mintanya yang aneh-aneh. Terakhir minta saya mau pisang yang kulitnya warna merah. Saya baru tahu ada pisang kulit warna merah itu. Tapi saya cari, saya kerjakan apapun buat papa saya. Kenapa? Karena gini, cara kita memperlakukan orang tua kita adalah cara kita akan diperlakukan ketika kita tua nanti. Karena hidup tabur tuai. Perlakukan baik orang tuamu hari ini. Supaya waktu engkau tua nanti, engkau diperlakukan dengan baik. Mari mulai mengasihi dengan pernikahan saudara.
Kalau lagi pacaran ya, nelfon ke pacar tuh 3 jam gampang banget. Saya lagi pacaran nih, di rumah saya nggak ada telepon. Jadi saya harus kumpulin uang logam 100 perak. 100 perak itu 3 menit. Mungkin yang anak sekarang nggak ngerti apa yang saya omongin. Tapi percayalah, zaman om muda dulu itu ada. Jadi dulu om waktu muda, om ke wartel. Ada namanya wartel, nanti di Google aja apa tuh wartel. Nah masukin baru pencet nomornya. 100 perak 3 menit. Dulu saya punya banyak receh. Banyak banget. Itu nelfon ya, bisa sampai 2 jam. Orang pengen ngantri di wartelnya. Ini orang kok nggak keluar-keluar. Seneng banget. Terus kalau udah mau tutup telepon, kan masih pengen telepon ya. Susah banget matiin telepon tuh. Saya selalu ngomong gini, udah kamu matiin dulu. Enggak, kamu dulu. Oh kalau gitu kita barengan yuk, kita hitung yuk. 1, 2, 3. Loh kok masih ada sih? Kamu udah dibilang sampai 3. Kok kamu gak matiin? Yuk ulang yuk. 1, 2. Percayalah saudara-saudaraku, itu hanya lagi pacaran. Ya, itu hanya lagi pacaran. Udah nelfon, kalau udah nikah ya, bisa nelfon 5 menit, hebat. Kalau udah nikah, nelfon itu cuma 2. Ngasih order. Jangan lupa beliin makan. Jangan lupa jemput anak. Dan ngasih informasi, makanan udah dibeli. Anak udah dijemput. Itu sekelumit percakapan setelah pernikahan. Jadi nggak ada lagi tuh, yuk barengan yuk, 1, 2, pret gitu ya. Nggak ada. Kalau lagi pacaran ya, kamu di mana? Oh saya lagi di Jakarta Timur. Kamu di mana? Oh saya di PIK. Jemput mau nggak? Oh siap, jemput siap. Tapi hujan gede, nggak apa-apa, nggak kerasa kok. Bentar kok, ke PIK doang deket. Tenang, itu hanya di pacaran. Kalau udah nikah, naik Grab aja sayang. Itu sebabnya membangun pernikahan hari ini gak mudah. Karena buat generasi hari ini, perceraian dan perselingkuhan adalah solusi dalam pernikahan. But saya encourage buat setiap kita. Don't just fall in love, but rest in love. Jangan hanya jatuh cinta. Tapi tetap bangkitkan untuk kita tetap mengasihi. Karena mengasihi bukan perasaan. Mengasihi bukan pilihan. Mengasihi itu adalah perintah. Betul, jujur saya gak bisa lagi telepon 3 jam ke istri saya. But dalam sehari saya bisa 3 sampai 5 kali video call ke istri saya. 3 sampai 5 kali. Hal-hal yang gak penting. Kayak tadi saya lagi dulu saya video call. Saya sudah di Plaza Indonesia. Saya makan ini. Kenapa? Karena saya harus tetap memutuskan untuk mengasihi istri saya. Nah, Alkitab berkata, pernikahan yang berhasil dimulai dengan suami yang mengasihi istrinya. Bahkan Paulus sampai ngomong 4 kali. Aduh para suami, maaf ya, saya jangan diserang ya. Jangan dipukulin ya. Jangan dilempar batu. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ayat ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Paulus gak puas, 3 kali dia ngomong. Ayat ke-33. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Gak puas 3 kali, 4 kali Paulus. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Aduh para suami, ini nanti nih ya.
Kalau ketemu di sorga sama Paulus, kita serang dia rame-rame. Masa ngomongin kita 4 kali untuk mengasihi istri. Nah, kata mengasihi di sini bahasa Yunaninya pakai kata agape. Apa agape? Kasih tanpa syarat. Jadi Alkitab mau suami mengasihi istrinya agape. Kasih tanpa syarat. Ingat, agape bukan EGP. Bukan emang gua pikirin. Tapi agape, kasih tanpa syarat. Anehnya, in order to wife, love your husband, Alkitab ngomong 1 kali. Titus 2 ayat yang ke-4. Dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya. Nah, kata mengasihi di sini, dia enggak pakai kata agape. Dia pakainya phileo. Kasih persaudaraan. Jadi Allah mengharapkan suami agape ke istri. Tapi istri cukup phileo ke suami. Why? Ini penting banget. Karena pernikahan adalah gambaran Kristus dan jemaat. Suami perlambangan Kristus. Waktu Kristus mengasihi jemaatnya dengan agape. Jemaat hanya mampu phileo. Tapi waktu Kristus mengasihi jemaatnya agape, maka jemaatnya dimampukan agape kepada Kristus. Itu sebabnya pria itu a giver. Wanita itu a conceiver. Pria itu memberikan sesuatu, tapi wanita mengandung sesuatu. Jadi, kalau pria mengasihi istrinya dengan 1 kilo kasih, akan dikandung oleh istrinya dan akan dikembalikan menjadi 1 juta kilo kasih ke suami. Karena wanita mengandung conceiver. But kalau pria, suami menyakiti istrinya dengan 1 kilo kekecewaan, tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Wanita akan conceive. Dia akan mengandung itu. Dia akan kembalikan dengan 1 juta kilo sakit hati lagi. Itu sebabnya istri itu bentukan suami. Istri sebelahmu itu bentukan apa yang kau kasih kepada istrimu. Satu kali kami lagi meeting keuangan kami diaudit oleh Brother John Avancini. Lagi diaudit, tiba-tiba saya dipanggil sama Brother John. Terus dia berbisik di telinga saya, Victor, if you want your life happy, make your wife happy. Jadi ternyata hidup kita sederhana banget. Tergantung dari bagaimana kita membahagiakan istri kita. Kalau istri kita bahagia, hidup kita bahagia. Istri kita nggak bahagia, hidup kita makin nggak bahagia. If you want your wife to treat you like a king, first you need to treat her like a queen. Jadi kalau kita ingin diperlakukan like a king oleh istri kita, mari perlakukan istri kita kayak ratu. Please, jangan perlakukan istri kita kayak pembantu. Sayang, masak. Sayang, ini di mana? Saya itu di mana? Saya. Jangan heran. Waktu kita pergi berdua di mobil, dia memperlakukanmu kayak supir Grab. Dia main gadget, terus salah jalannya, salah. But if you want to treat your wife like a king, first you need to treat her like a queen. But kenapa ini penting? Ternyata ini kuncinya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kayak suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa?
teman, pewaris, dan kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Jadi para suami yang membuat bisnismu gagal, yang membuat karirmu gak naik-naik, bukan setan. Jangan dikit-dikit salahkan setan. Kasihan setan, gambar dirinya rusak. Ternyata yang membuat hidupmu gak berhasil bukan setan. Cara kita memperlakukan istri kita. Itu yang membuat doa kita terhalang. Saya berdoa hari ini para suami perlakukan istrimu baik. But Pastor Victor, gimana? Suami saya gak waras. Kalau suamimu gak waras, yang waras kerjakan lebih dahulu. But Pastor gimana? Kalau dua-duanya gak waras. Cari Pastor, liar. Dan Pastor, oke, buat dilepaskan. Yang terakhir, mari dengar mulai mengasihi anak-anak kita. Anak-anak kita, mereka hanya satu kali umur 5 tahun. Anak-anak kita, mereka hanya satu kali umur 17 tahun. Jangan lewati setiap momen di dalam kehidupan anak-anakmu. Anak-anak kita enggak hanya perlu advice. Mereka perlu experience. Advice bisa lupa, experience enggak. Terus saya bilang, umur bapak saya 90 tahun. Tentu enggak semua yang dia omongan saya ingat. Tapi jangan pernah lupa sebuah experience. Dari saya kelas 1 sampai kelas 6 SD kalau nggak salah. Setiap liburan kenaikan kelas. Bapak saya itu akan bawa saya ke kebun binatang. Setiap tahun. Kan dari rumah saya ke kebun binatang jalannya dekat. Sekitar sejam lah. Dan mama saya akan bawa rantang isi makanan. Kemudian tikar. Kita jalan terus sampai di kebun binatangnya. Ada turunan sebelah kanan buat bayar parkir, bayar apa? Tiket masuk. Dan sebelah kiri itu ada abang-abang jual kapal-kapalan dari seng, tau gak ya? Yang warna merah, hijau gitu loh. Terus pakai kapas, pakai minyak kelapa, baru bunyi jalan, tok gitu. Kayaknya semua warna udah bisa beli hari itu. Dan setiap tahun selalu ke situ. Saya sampai hafal di mana gajah, di mana singa, di mana ular, sampai hafal. Begitu bayar dicap, lurus depan langsung gajah. Itu kayaknya gajah yang ngeliat saya, dia bingung. Gila, lu lagi ya. Apa gak ada orang lain apa nih? Tiap tahun lihat gajah, lu lagi. But, saya pernah lupa. Setiap hari Minggu, bapak saya akan bawa saya naik oplet. Tau oplet ya? Yang kayak di film Sidul. Yang bawahnya kayu buat ke gereja. Itu kayak reminder buat saya. Apapun hidup kamu, kamu harus cari Tuhan. Januari kemarin kami dari Jepang. Saya tuh nyampe rumah 4:30 pagi. Tapi 8:30 pagi kami sekeluarga udah ada di gereja. Kenapa? Karena saya punya experience. Tuhan lebih penting dari apapun di dalam hidupmu. So, hari kita belajar 3 hal perintah baru. Yang pertama, saling mengasihi adalah perintah, bukan pilihan, bukan perasaan. Saling mengasihi adalah tanda murid Kristus. Yang terakhir, saya mengasihi di dalam komunitas. Go home and love your family. Kasihi komunitas terkecil dalam hidupmu. Kasihi mereka terlebih dahulu. Kasih orang tuamu, kasih pernikahanmu. Yang terakhir, kasih anak-anakmu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Amin. Amin.
Saya nggak tahu perlakuan apa yang pernah kau alami oleh orang tuamu. Tapi mau gak hari ini kasih orang tuamu. Mungkin ada perlakuan yang gak mengenakan. Mungkin ada perkataan yang gak mengenakan. Tapi kalau mereka masih hidup, hampiri mereka. Lepaskan pengampunan untuk orang tuamu. Kalau ada luka yang belum kau bereskan ya orang tuamu. Ada sakit yang belum kau bereskan ya orang tuamu. Semua mata terpejam. Bolehkah kau taruh tangan kamu di dada? Kan kau hari ini tiba-tiba ingat orang tuamu. Ada luka yang belum kau selesaikan. Haleluya. Yes Lord. Engkau boleh ikuti kata saya, katakan, Bapa di sorga, siang ini saya lepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, kalau lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, aku berdoa pemulihan terjadi hari ini. Saya berdoa buat setiap pernikahan. Betul, kadang ada banyak masalah dalam pernikahan. Tapi jangan cari orang ketiga. Jangan cari pria lain. Jangan cari wanita lain. Cari Tuhan Yesus dalam pernikahanmu. Kalau hari ini kasih akan suamimu mulai surut. Kasih akan istrimu mulai surut. Hampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat mujizat di pernikahan di Kana. Dia mengubah air pembasuhan kaki menjadi anggur terbaik. Artinya hari ini dia sanggup mengubahkan kasih yang tawar menjadi kasih yang kembali hangat. Kalau engkau orangnya, kau sedang tawar dalam pernikahanmu, bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Engkau sedang hambar melihat suamimu. Engkau sedang hambar melihat istrimu. Haleluya. Yes Lord, kau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kayak menghampiri Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan setiap kondisi hati kami. Haleluya. Mari kita menyebutkan sekali lagi, kita berbahasa roh. Sikyarala bahu bakaya. Horala bakaya, la bakara bakaya. Sikyarala bakaya. Oh God. Buat setiap orang tua, engkau boleh kerja keras. Engkau boleh bekerja sangat keras. But give your time for your children. Kasih waktu buat anak-anakmu. Karena anak-anakmu hanya satu kali umur 5 tahun. Satu kali umur 7 tahun. Jangan lewatkan setiap momen. Berikan experience yang mereka tidak akan lupa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berkata-kata, tapi hamba tahu kau akan terus mengerjakan firman-Mu. Dan setiap yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibarat dengan kita doa yuk. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengasihi keluarga kami. Ajari kami untuk mengasihi papa dan mama kami. Ajari kami untuk mengasihi anak-anak kami Tuhan. Juga ajari kami untuk mengasihi sekeliling dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami diberkati oleh firman-Mu pada siang hari ini. Bapak saat ini juga Tuhan kami mau berdoa. Kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk berserviktur uang Tuhan. Bapak kami minta Tuhan berkat yang khusus Tuhan. Kau berkati buat hamba-Mu Tuhan.
Kami percaya dimanapun dia melangkah Tuhan. Kami percaya banyak orang-orang diberkati melalui hidupnya, melalui pelayanannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besar semua Engkau jaga, Engkau lindungi. Bahkan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan di tahun ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan untuk Pastor Victor Ang Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati. Berikan dia kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sempurna Tuhan untuk hamba-Mu dan keluarga besar-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pastor Victor Ang ke dalam tangan-Mu bersama keluarga besar ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami gak mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat di tempat ini Tuhan. Kami gereja-Mu Tuhan sepakat kami berdoa Tuhan. Biar sepanjang 1 minggu ini Tuhan, mereka mengalami terobosan demi terobosan. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Bahkan ada promosi demi promosi dari Tuhan. Mereka akan terima 1 minggu ini di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Kau tutup bungkus kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami mau siap terima berkat. Mari saudara-saudari kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Saudara-saudari kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.